Suatu malam para sahabat kehilangan Rasulullah. Kemudian mereka mencari Rasulullah sampai ke lembah-lembah sekitar namun tidak ketemu. Sampai salah seorang sahabat mengatakan Rasulullah telah diculik. Hingga waktu subuh tiba, Rasulullah kemudian muncul dari arah Gua Hiro. Ya Rasulullah, kami mencari engkau ke sana kemari namun tidak ketemu. Malam ini bagaikan malam mencekam bagi kami, wahai Nabi Allah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, salah seorang pendakwah dari kalangan jin mendatangiku, lalu aku pergi bersamanya, kemudian aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Kemudian baginda menunjukkan kepada para sahabat jejak dan bekas tempat duduk mereka yang menyerupai bekas bara api. Setelah kalangan jin yang pertama mendengarkan bacaan Al-Quran, di mana kisah ini tercantum dalam surah Al-Jin, ayat pertama sampai kedua, mereka kemudian menyampaikan dakwah kepada kaum mereka, maka terbagilah menjadi dua golongan. Golongan jin yang beriman dan golongan jin yang kafir. Hingga suatu hari jin-jin yang beriman berbondong-bondong mendatangi Rasulullah agar bersedia membacakan Al-Quran lagi kepada mereka. Rasulullah berkata kepada para sahabat di Mekah, barang siapa di antara kalian memiliki keinginan untuk melihat jin, maka ia harus datang bersamaku malam ini. Malam itu tidak ada sahabat yang datang menemui Rasulullah kecuali Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah dan Ibnu Mas'ud lalu mendatangi sebuah bukit yang tinggi di Mekah. Kemudian Rasulullah membuat garis lingkaran dengan kakinya memagari Ibnu Mas'ud dan berpesan agar duduk dan tidak keluar dari garis tersebut. Lalu Rasulullah mulai membacakan Al-Quran dan seketika itu menjadi malam yang mencekam bagi Ibnu Mas'ud karena pada saat itu ia melihat makhluk yang tidak biasa ia pandang. Rasulullah dikepung oleh makhluk-makhluk yang tinggi hingga tubuh beliau hilang dari pandangan Ibnu Mas'ud. Setelah beberapa lama, makhluk-makhluk itu pergi berkelompok-kelompok seperti awan yang berbondong-bondong. Tetapi masih tersisa sekelompok kecil dari mereka. Ketika fajar menyingsing, sekelompok kecil jin itu pun pergi meninggalkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatangi Ibnu Mas'ud, lalu bertanya, apakah kamu tertidur? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak. Sesungguhnya berkali-kali saya ingin meminta pertolongan, tapi saya mendengarmu memberikan isyarat dengan ketukan tongkat kepada jin-jin itu agar mereka duduk. Rasulullah berkata, jika kamu keluar dari garis itu, aku tidak dapat menjamin keselamatan kamu dari sambaran sebagian mereka.